tidak menghubungkan dengan folikel rambut, dia tersebar meluas ke seluruh tubuh, dan hasil ekskresinya ini dia bisa mengandung air untuk mendinginkan suhu tubuh, karena tadi fungsi kulit itu juga sebagai pengatur untuk ini ya, keseimbangan suhu. Kemudian di apokrin. Apokrin ini besar dan bercabang, dia berhubungan dengan folikel rambut, kemudian persebarannya terbatas pada bagian tubuh tertentu, dan hasil sekresinya awalnya nggak bau, tapi karena ketemu bakteri jadi bau. Itu karena makanya disebut masuknya dia ke apokrin yang untuk kelenjar keringat. Nah, ini kelenjar keringat pseudofera pada lapisan dermis, dan ada kelenjar sabasea, dia mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Ini ya kelenjar keringatnya, dia masuk ke ekrin ya. Kemudian ini kelenjar keringat yang masuk ke apokrin. Jadi, nah ini yang suka bikin bau karena dia kontak dengan bakteri. Nah, ini penampang kulit. Sama tadi ya. Nah, sekarang kita ke warna. Warna kulit ditentukan oleh 5 komponen dalam kulit. Nah, makanya ini yang membentuk kita kenapa sih warna-warnanya berbeda-beda. Nah, ini adalah penentu yang mempengaruhi penentu warna kulit kita berbeda-beda. Pertama adalah kandungan oksihemoglobin yang berwarna merah dalam arteri yang memang dia kaya dengan oksigen. Dan yang kedua, ada hemoglobin yang tereduksi dengan warna merah yang berwarna kebiruan. Jadi, kalau oksihemoglobin itu memang merah banget ya, karena memang kaya oksigen. Kalau hemoglobin dia sudah tereduksi sehingga warnanya agak kebiruan. Lalu yang ketiga, melanin yang warnanya coklat. Selanjutnya keratolhialin yang memberikan penampakan opak pada kulit. Dan yang terakhir, lapisan stratum corneum yang dia memiliki warna putih kekuning-kuningan atau keabu-abuan. Itu adalah yang berpengaruh. Kemudian, nah ini kita masuk ke warna kulit mana ya? Coba. Oke, warna fairy hair. Ini adalah warna fairy hair ini memiliki tingkat intensitas warna putih yang sangat terang dan cenderung terkesan pucat. Jenis ini tidak akan bisa menggelap atau kecoklatan meski terpapar oleh sinar matahari seharian. Nah, ini mah orang Eropa ya, Australia, Eropa atau Kaukasia. Jadi meskipun dia papanasan juga tetap warnanya memang dasarnya seperti itu. Lalu warna fairy hair, warna fair. Nah, ini adalah jenis warna kulit yang cenderung lebih pink. Ini banyaknya di orang Jepang, Cina, Korea. Jadi warna fair ini lebih cenderung putihnya itu putih seperti porselen begitu. Nah, kemudian warna medium. Warna medium ini adalah orang kita ya, India, Meksiko, dan Indonesia pada umumnya. Kita masuk ke sini. Lalu warna olive. Warna olive ini, nah ini walaupun jarang terpapar sinar matahari tetap aja coklat, dan ini rata-rata juga dimiliki oleh bangsa Melayu, yaitu kita juga ya. Jadi warna-warnanya itu, jadi kalau kita orang Indonesia kita pengen warnanya seperti orang Jepang atau Cina, sebetulnya itu harus merubah genetik dulu ya. Akan tetapi sekarang udah banyak make up sehingga dibuatlah seperti putihnya seperti porselen. Kemudian warna brown. Nah, kalau warna brown ini adalah warna yang sedikit yang black ya, dia didapatkan di warna Afrika dan India. Ini meskipun tidak langsung atau kata orang Sunda tidak papanasan, ya memang pada dasarnya warnanya seperti itu. Warnanya memang cenderung gelap ya. Nah, perbedaan ini terjadi karena apa? Pertama, karena ada melanosit tadi. Melanosit ini dia ada di stratum basalis, dia akan memproduksi pigmen, dan ini akan bertanggung jawab untuk perlawanan kulit dari warna coklat sampai hitam. Jadi ada juga peningkatan pigmen ini pada ibu hamil ya, dengan ada melanosit stimulating hormon. Makanya tidak heran ketika ibu hamil ini dia ada kadang ada plasma gravidarum ya di sini atau ada di leher. Nah, tapi pas setelah hamil hilang yang di lehernya. Tapi ada juga yang katanya menetap karena waktu hamilnya banyak banget plasmanya, pas saat setelah hamil menyisakan. Ada juga yang seperti itu. Kemudian darah dalam pembuluh dermal di bawah lapisan epidermis ini dapat terlihat dari permukaan dan menghasilkan perwarnaannya pink ya, warna merah muda. Nah, ini yang membuat orang Jepang, orang Cina itu dan Korea seperti mohon maaf, ini masuknya ke yang Kaukasia, Kaukasia orang Eropa dan Australia. Makanya dia akan menghasilkan warnanya merah muda dan dia agak pucat. Kemudian keberadaan jumlah pigmen kuning. Nah, pigmen kuning ini adalah karotin. Ini ditemukan pada stratum corneum dalam sel lemak dermis dan hipodermis, dan ini juga yang bisa menyebabkan perbedaan warna kulit.
Nah, sekarang kita ke rambut. Nah, rambut ini adalah organ juga seperti benang yang tumbuh di kulit, ya. Nah, ini masuknya ke epidermis di kulit luar. Nah, rambut itu ada batangnya, ada akarnya. Jadi yang disebut rambut itu ada dua bagian besar. Di bagian batang rambut, ya, kalau kita perjelas itu nanti ada penampangnya seperti ini, kutikula, korteks, dan medula pembagiannya. Tapi di akar rambut ini ada otot penegak, ada kelenjar lemak di sini, ada kelenjar keringat di sini, dan ini ada pembuluh darah serta sel matrik rambut. Ini adalah anatominya, struktur anatomisnya. Nah, kemudian di rambut ini ada dua macam keratin, yang lunak dan keras. Kalau lunak ini ada pada seluruh permukaan kulit, terutama pada kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Kalau yang kerasnya terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Di sini dia pembentukannya tidak melalui keratohyalin sama stratum lucidum, tapi dia perubahannya terjadi perlahan-lahan dari sel-sel epidermis yang tetap hidup dan dia menjadi keratin, begitu. Nah, ini tadi lapisan rambut yang tadi penampangnya kita perbesar, ini terdiri dari medula, korteks, dan kutikula. Nah, kalau medula, apa itu medula? Dia merupakan bagian tengah rambut yang mengalami keratinisasi. Lalu ini korteks, ya. Yang ini korteks, ini adalah bagian terbesar juga dari rambut, terdiri dari sel-sel yang berbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. Dan kutikula ini adalah membran tipis, ya. Yang ini adalah membran tipis, terdiri dari sel-sel pipih atau gepeng yang mengalami keratinisasi dan warnanya transparan. Kalau kita lihat secara mikroskopis, ini kayak genteng yang tertumpuk dan terdiri dari 1 sampai 3 lapisan sel-sel yang sebagian mengalami keratinisasi. Kemudian warna rambut, nah ini juga akan berbeda-beda. Warna rambut ini juga disebabkan oleh melanin yang dihasilkan oleh melanosit di dalam matriks yang akan disalurkan ke sel bulbus rambut. Sehingga memang sudah dipadu-padankan sama Tuhan, sama Allah, warna kulit kita dengan warna rambutnya, karena memang berhubungan dengan melanin, baik itu yang ada di kulit ataupun di rambut, karena satu struktur. Kemudian rambut seks sekunder antara lain di rambut ketiak, kemaluan, dan ada juga di beberapa area badan. Pertumbuhan rambut ini bisa berlangsung secara siklus, di mana periode pertumbuhan akan diikuti oleh periode involusi dan istirahat. Setelah ini baru akan berguguran. Nah, kalau orang dalam keadaan normal ini 80% folikel rambut ini dia akan masuk ke dalam fase pertumbuhan dan 15% dia masuk ke dalam fase istirahat. Ini adalah siklus pertumbuhan rambut, Ibu Bapak, teman-teman. Ada periode anagen awal, ya, ini awal di mana belum terjadi proses yang lain, ya. Nah, ini sekitar 5 sampai 6 tahun baru masuk ke anagen. Nah, ini nanti situasinya akan berbeda untuk rambutnya. Mungkin di sini udah matang, ya. Kalau di sini kan masih tipis, ya. Nah, ini udah tebal akar rambut dan batang rambutnya, dan di periode katagen dia 2 sampai 3 minggu. Nah, ini dia mulai lepas nih dari sel matrik rambutnya. Kemudian di periode telogen 2 sampai 3 bulan dia akan naik ke atas dan pada akhirnya terjadilah kerontokan rambut di sini. Dan ini juga dipengaruhi oleh faktor usia, faktor genetik di sini juga, dan beberapa penyakit bawaan lainnya, atau misalnya dia mengalami kemoterapi, imunosupresi, dan itu juga mempengaruhi. Kemudian nah, ini sekarang kita ke kuku. Kuku, ya, kuku ini merupakan lempengan zat yang terletak di dasar kuku, terdiri dari sel yang berbentuk poligonal yang tersusun rapi. Ini juga menjadi bantalan, ya. Di sini teman-teman bisa lihat lempeng kukunya, dasar kukunya. Di sini ada epinecium, ada matriks suku, dan palang terminal di sini. Ini adalah lunula. Oke. Nah, kalau matriks kuku. Matriks kuku ini adalah pembentuk jaringan kuku yang baru, disebut matriks kuku. Dan kalau dinding kuku ini adalah disebut nail wall. Kalau nail body, ya, nail body ini, dinding kuku ini merupakan lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Jadi yang sebelah sini nih, ya, ini dinding kuku nih, ya. Kemudian dasar kuku nail bed. Nah, ini nail bednya merupakan bagian kulit yang ditutupi oleh kuku. Lalu alur kuku atau nail groove merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Jadi di sini nanti ada nail groove di sini, ya, antara dinding dan dasar kuku.
Lalu lempeng merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku, dan ada lunula, ada eponcium, dan ada hiponcium. Nah, ini seperti ini untuk penampang secara dari atas ataupun dari pinggir. Baik itu tentang anatomi fisiologi sebagai gambaran dari nantinya ke proses wound healing. Sepertinya Pak Daniar, saya lanjut dulu ke ininya ya, ke wound healingnya, agar nanti bisa langsung dibahas. Oke. Bagaimana? Sudah slideshow? Ibu Bapak sudah slideshow? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke. Sudah nampak Bu. Ya. Nah, sekarang tadi kita bahas kan sudah ya tentang anatomi. Kita akan ngomongin luka sekarang. Nah, untuk luka, tapi tidak luka hati ya, jadi saya akan membahas beberapa, mulai dari definisi luka, jenis-jenis luka, assessment luka, wound bed preparation, dan prinsip moist balance dalam perawatan luka serta pemilihan dressing. Sekarang masih prinsip, belum ke wound dehiscence dan belum ke pressure ulcer. Oke. Apa itu luka? Luka itu beberapa banyak definisi, dan salah satunya mendefinisikan sebagai terputusnya kontinuitas jaringan oleh sebab-sebab, bisa fisik, bisa mekanik, bisa kimia, dan bisa termal. Nah, kenapa kita harus tahu? Nah, kita harus tahu, apalagi sebagai tenaga kesehatan, perawat, bidan, dan lainnya, bahwa luka itu baik luka terbuka ataupun tertutup, ini akan menjadi suatu permasalahan yang paling banyak ditemui sehari-hari, baik itu kehidupan sehari-hari ataupun nanti bila teman-teman atau ibu bapak yang memang sudah bekerja dan memang kita bertemu dengan kasus-kasus ini. Dan ini memang menjadi keterampilan yang harus dikuasai perawat dalam jabatan fungsional, dalam jenjang karir, itu semua ada tentang perawatan luka dan menjadi dasar mulai dari PK2 pun atau PK1 pun harus sudah bisa melakukan perawatan luka yang sederhana. Nah, tujuan dari manajemen luka ini adalah untuk mendapatkan penyembuhan yang cepat dengan fungsi dan hasil estetik yang optimal. Dan tujuan ini dicapai dengan apa? Dengan kita melakukan pencegahan infeksi dan trauma lebih lanjut, serta memberikan lingkungan yang optimal bagi penyembuhan luka. Nah, apakah Ibu Bapak pernah mendengar delay wound healing? Penyembuhan lukanya terhambat. Nah, ini penyebabnya adalah penata laksanaan luka yang kurang tepat. Salah satunya atau salah empatnya ada 4. 1. Tidak mengidentifikasi masalah-masalah pasien yang dapat mengganggu penyembuhan luka. Yang kedua, tidak melakukan penilaian luka wound assessment secara tepat. Yang ketiga, pemilihan dan penggunaan larutan antiseptik yang kurang tepat. Dan yang keempat, penggunaan antibiotik topikal dan ramuan obat perawatan luka yang kurang tepat. Nah, dari kasus penata laksanaan yang kurang tepat, salah satunya adalah dressing yang kurang tepat. Dressing yang kurang tepat ini bisa menjadi penyebab perawatan lukanya jadi tidak efektif, karena dia yang tadinya pengen bagus malah menghalangi penyembuhan luka. Yang kedua, produknya kurang tepat, kurang sesuai dengan kondisi luka, dan malah menjadi beban untuk pasien. Yang ketiga, tidak memilih program penata laksanaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien, karena tadi kita tidak melakukan assessment dengan optimal. Lalu terakhir, kita tidak mengevaluasi efektivitas manajemen luka yang diberikan. Jadi dipakein aja, tapi kita tidak mengevaluasi ini berhasil atau tidak. Nah, kemudian tentang penyembuhan luka atau wound healing. Nah, di sini dalam penyembuhan cedera jaringan lunak, baik itu luka ulceratif kronis itu kayak ulkus tungkai, ulkus dekubitus, ataupun luka traumatis akibat beberapa trauma, misal abrasi, laserasi, dan luka bakar, atau luka akibat tindakan bedah, misal sutur primer operasi, itu terjadi proses dasar biokimia dan seluler yang sama. Jadi apapun lukanya, pada dasarnya prosesnya sama ya, biokimia dan selulernya. Dia dibagi dalam 4 fase. Pertama, respon inflamasi akut terhadap cedera. Di sini akan terjadi proses hemostatis, pelepasan histamin dan mediator inflamasi lain dari sel-sel yang rusak, serta migrasi leukosit. Nah, di sini
migrasi leukosit ini mulai dari neutrofil ya, mulai dari neutrofil, kemudian monosit dan makrofag itu akan bermigrasi ke tempat luka. Yang kedua, fase destruktif. Ini adalah pembersihan debris dan jaringan nekrotik oleh neutrofil dan makrofag. Jadi tadi si neutrofil makrofag yang sudah bermigrasi ke luka ini, dia akan membersihkan debris-debris. Lalu fase proliferatif. Ini adalah infiltrasi daerah luka oleh pembuluh darah baru, dia di mana terjadi proses neovaskularisasi dan akan diperkuat oleh jaringan ikat. Dan yang terakhir, fase maturasi di sini adalah meliputi reepitelisasi, kontraksi luka, dan reorganisasi jaringan ikat. Dan dalam kenyataannya, fase-fase tersebut dia saling tumpang tindih ya pada kenyataannya. Jadi belum tentu dia akan memasuki hari-hari tersebut. Dan durasi setiap fase dan waktu ini akan tergantung pada beberapa faktor. Nah, ini fase-fasenya ya, mulai dari fase tadi perdarahan, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Nah, nanti bisa dilihat pada fase inflamasi ini terjadi bekuan juga ya. Nah, di sini ada migrasi makrofag dan fibroblas ini ke luka, dia akan menghancurkan debris-debris dan nanti masuk ke fase proliferatif di sini. Di sini mulai dari proliferasi fibroblas dan pada akhirnya remodeling, ini terbentuknya epidermis yang naik ke atas ya di sini. Ini prosesnya. Lalu berdasarkan hari, nah untuk inflamasi ini 3 hari ya, rata-rata kalau bicara normal 72 jam. Sehingga makanya kalau pasien habis operasi digantinya 3 hari aja. Itu karena kita melihat dasar dari proses inflamasi ini. Dan dari 3 sampai 28 harinya itu adalah terjadi proses wound contraction, dia akan masuk ke dalam fase proliferasi. Dan dari 28 hari ke sana, ini terjadi kolagen akumulasi dan menjadi fase maturasi. Lalu tentang penutupan. Penutupan luka, ada yang primary closure, yaitu ditutup secara primer lewat jahitan. Ada juga yang melalui sekunder atau tersier. Nah, ini kalau ini sekunder ya, sekunder, dan nanti ada yang tersier terakhir. Nah, apa sih bedanya kita mau pakai penyembuhan luka sekunder atau tersier ataupun primer? Nah, ini kalau primer kita tinggal nyatuin 2 tepi lalu dijahit ya, dengan bisa hecting, bisa dengan plester, dengan skin graft atau flap. Nah, tapi kalau sekunder ini kita tidak punya jaringan yang bisa untuk nutupnya. Jadi dia akan dirangsang luka sembuh secara alamiah, tapi melakukan intervensi tadi, cleaning, dressing, sampai tata laksana infeksinya, yaitu dengan antibiotik. Nah, kalau di primer, jaringan yang hilangnya sedikit, karena kan jahit. Karena memang lukanya sudah clean bed. Tapi kalau pada luka sekunder, mungkin jaringan yang hilangnya cukup luas. Lalu pada primer itu lukanya harus bersih, tapi pada luka sekunder, ini adalah untuk luka-luka yang kotor. Jadi memang sistemnya dipakai untuk perawatan luka yang kotor agar perawatan lukanya terbuka. Karena harus masih ada drainase cairan atau eksudan. Lalu pada primer granulasinya sedikit, tapi kalau pada sekunder dia granulasinya cukup banyak. Lalu pada primer reepitelasi sempurna dalam 10-14 hari, dan dia bisa menyisakan jaringan parut tapi tipis. Tapi kalau di sekunder, dia ditutup oleh lukanya reepitalisasi, jadi oleh jaringan yang naik ya, yang tumbuh. Dan ada di posisi jaringan ikat, sehingga terjadi kontraksi, bertaut. Nah, kemudian, tapi efek sampingnya, jaringan parutnya bisa lebih luas dibandingkan dengan yang sutur. Terutama bila pada daerah-daerah presternal, deltoid, dan leher. Dan yang terakhir adalah tersier. Tersier ini adalah pada kasus delay primary closure disebutnya, dan ini dilakukan setelah mengulangi debridement dan pemberian antibiotik. Jadi ada pilihan 3 untuk penutupannya ya. Primer ya, sekunder, dan tersier. Nah, tapi pada tadi jaringan yang pada sekunder ini dia akan jaringannya lebih sedikit beresiko hipertrofi. Orang bilangnya keloid. Nah, ini akibat tadi karena kita melahirkan jaringan parut ya.
Kemudian sifatnya ini juga kurang kuat dibandingkan dengan jaringan ikat yang terbentuk dari penyembuhan luka primer. Jadi ada plus minus ya. Tapi kalau keuntungannya luka primer, perawatannya lebih sederhana dan mudah, dan dia hanya perlu menjaga luka jahitan tetap bersih dan kering. Waktu penyembuhan luka lebih cepat, rasa nyerinya minimal, lalu tidak terbentuk jaringan parut sebesar pada sekunder, dan dia bisa mencegah kontaminasi struktur penting di bawah kulit. Akan tetapi, dengan catatan lukanya memang harus bersih. Oke, sekarang kita sebelum menentukan dia mau diapakan, kita akan melakukan assessment luka. Assessment luka ini dilakukan untuk mendefinisikan apa aja yang pada pasien ini, mulai dari informasinya lewat assessment, mulai dari lukanya, dia dapatnya di mana, nanti kita akan lakukan wawancara. Setelah itu melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang. Nah, nanti si informasi-informasi tadi akan digunakan oleh kita sebagai menentukan tata laksana kita. Nah, pertama yang harus kita kaji adalah luka ini luka akut apa kronis. Itu harus dibagi, kita harus tahu dulu. Lalu yang kedua, menilai adanya kegawatan, yaitu apakah terdapat kondisi yang membahayakan jiwa pasien. Misal, dia luka terbuka di dada, atau abdomen yang kemungkinan dapat merusak struktur penting di bawahnya, atau luka dengan perdarahan arteri yang hebat, atau ada luka di leher yang dapat mengakibatkan obstruksi napas dan lain sebagainya. Ini harus penting dikaji. Saya ada kasus pasien piloides, ya. Piloides itu kayak tumor jinak di mame, tapi bukan ganas. Dia besarnya sebesar bola, mame sebesar bola, sampai saking besarnya massa itu dia menyentuh pahanya. Kalau duduk menyentuh paha saking besarnya. Terstimulasi ketika hamil. Jadi dia pasien minum asam folat, lalu terstimulasi pertumbuhan mamenya, kelenjar mamenya menjadi piloides. Pasien tersebut hamil, kan memang dapat asam folat, hamil. Seiring berkembangnya kehamilan, berkembangnya juga si piloidesnya. Kemudian pasien itu pecah, waktu itu kasusnya, pecah si piloidesnya. Sehingga keluarlah darah dan sebagainya. Datanglah ke salah satu RSUD dan mau minta diganti karena keluar darah. Pasien wajar tidak tahu. Nah, perawatnya waktu itu melihat salah satu aspek. Lukanya berdarah dan harus diganti. Melihat satu aspek. Betul. Tapi kita harus lebih berpikir kritis. Kondisi seperti ini nilai kegawat daruratannya. Jadi waktu itu kejadiannya dibukalah perban tersebut. Kebayangkan piloides, dia ada kelenjar pada mame ya, duktus-duktusnya itu yang memang terjadi besar. Pas dibuka mancerlah keluar darah, kena ke perawatnya dan berceceran ke lantai sampai banyak darahnya. Nah, mungkin bisa, kan teman-teman sudah tahu klasifikasi perdarahan ya, 500 cc kelas berapa, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai terjadinya shock. Nah, pasien tersebut pre-shock, tensinya udah mulai turun ya, kemudian heart rate-nya naik, dan pasiennya sedang hamil. Jadi pada saat itu langsung pasang infus dan sebagainya, tetapi bayinya tidak terselamatkan. Jadi bayinya IUFD karena diganti perban. Dirujuklah ke RSUP, bayinya dikeluarkan, proses IUFD-nya, dan waktu itu mamenya nggak diapa-apain dulu sampai hemodinamiknya stabil. Jadi si dressingnya yang kita lakukan waktu itu setelah dirujuk ya, hanya sistemnya balut tekan, tidak dibuka sampai dasar. Kenapa? Dibuka, mancer lagi, pasien bisa ke dalam keadaan shock. Jadi kita harus lihat. Seperti halnya nanti berbicara pada kasus cancer, nilai dulu life savingnya yang mana dulu ya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, kita lakukan anamnesis. Anamnesis untuk menilai luka bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka. Ini nanti harus dilihat. Kita cek riwayat lukanya, ibu bapak terjadi lukanya seperti apa, kapan terjadinya. Karena kita harus memprediksi dia setelah 3 jam ataupun lebih dari 3 jam. Karena ada golden period di mana di bawah 6 jam kolonisasi bakteri luka itu belum semeningkat tajam bila lebih dari 6 jam.
ya. Kemudian di mana pasien dapat luka tersebut? Karena bisa saja di jalanan ada kotoran hewan, ada logam, kita harus berpikir tetanus. Jadi kita tanya di mana dia dapat luka tersebut. Lalu cek perdarahan dan jumlah darah yang keluar. Ini yang tadi. Karena bisi masuknya ke kegawat daruratan, maka kita harus tata laksananya pun disesuaikan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Ini harus dikaji dari pasiennya. Apakah pasiennya ada anemia? Apakah ada arteriosklerosis ya? Apakah ada keganasan, diabetes, autoimun, inflamasi, lalu gangguan fungsi hati, ada RA, ataukah ada gagal ginjal. Nah, penyakit-penyakit ini akan menghambat penyembuhan luka. Karena apa? Karena dia akan mengganggu deposisi kolagen jaringan. Tadi kita ingat di anatomi fisiologi, kolagen jaringan itu ada di mana ya? Dia itu ada di dermis kolagennya. Lalu berkurangnya vaskularisasi berakibat penurunan suplai oksigen dan nutrisi. Jadi di hipodermis di mana sudah ada pembuluh darah di situ, maka pada kasus-kasus begini vaskularisasinya tidak optimal sehingga bisa suplai oksigen dan nutrisi juga terganggu. Lalu berkurangnya mobilitas. Nah, ini dia akan cenderung fatigue, kelemahan, ya ada beberapa kasus yang atrofi otot dan ini akan mempengaruhi terhadap metabolisme sel itu sendiri. Yang kedua, infeksi. Nah, infeksi ini akan berhubungan dengan respon host. Jadi respon host sebagai individunya juga terhadap sel bakteri itu akan bereaksi terhadap inflamasi. Jadi dia sedang merangin infeksinya. Ya, tentu saja kalau multitasking itu belum tentu siap untuk beberapa orang. Hostnya itu sedang melawan infeksi. Jadi untuk lukanya dia tidak bisa optimal karena sedang melawan infeksi. Yang ketiga, umur dan komposisi tubuh. Ini adalah kapasitas kulit untuk memperbaiki diri. Dia akan semakin turun seiring usia dan komposisi tubuh. Nah, nanti juga akan berpengaruh ke wound healing. Lalu status nutrisi. Di sini, kasus-kasus tertentu ini bila terjadi malnutrisi ringan, sedang, atau bahkan sampai berat, ini akan mempengaruhi ke penyembuhan luka. Jadi nanti kita akan hitung IMT-nya, indeks massa tubuhnya ya. Kita akan hitung tinggi badan, berat badan, nanti dihitung dia masuk ke mana. Kemudian pengobatan, obat-obatan seperti steroid, ya, AINS, ya, kemudian yang obat-obatan antiinflamasi, lalu kemo, imunosupresan, dan antiprostaglandin pun dia akan mempengaruhi ke wound healing dan akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Lalu status psikologis, ada beberapa pasien yang stres akibat penyembuhan lukanya, jadi ini juga harus dikelola. Pasiennya harus optimis, perawatnya juga harus optimis, tentu saja harus sesuai dengan time management tadi. Lalu lingkungan sosial dan higienitas, akses terhadap perawatan luka dan riwayat perawatan luka sebelumnya. Lalu kita cek keluhan yang dirasakan saat ini serta riwayat kesehatan dan penyakit secara keseluruhan. Nah, kita cek apakah ada dehidrasi? Enggak. Nanti kalau ada dehidrasi, dia akan mempengaruhi gangguan keseimbangan elektrolit. Dia akan mempengaruhi nanti fungsi-fungsi, mulai dari fungsi jantung, ginjal, metabolisme seluler, sampai oksigenasi jaringan, dan fungsi endokrin. Jadi ini juga harus dicek status dehidrasinya, lalu status psikologis tadi ya, lalu status nutrisi, lalu berat badan, kan nanti kita akan lihat pada pasien dengan obesitas karena lapisan lemak ini yang ada di sekitar luka ini dapat menghalangi pada saat klosur penutupan luka. Kemudian vaskularisasi jaringan adiposa juga tidak seoptimal jaringan yang lain. Nah, karena memang jaringan adiposa ini merupakan salah satu jenis jaringan yang paling rentan terhadap trauma dan infeksi. Lalu vaskularisasi di area luka. Nah, ini penyembuhan luka di kulit yang paling optimal itu ada di wajah dan leher. Kenapa? Karena vaskularisasinya baik, cenderung di area yang lain. Tapi kayak di ekstremitas dia jauh nih ya vaskularisasinya. Maka dia memang sedikit tidak seoptimal di wajah dan di leher. Nah, ditambah ada gangguan vaskularisasi misal pada diabetes. Nah, ini yang akan memperparah pada kasus-kasus khusus diabetes pada ekstremitas. Kemudian respon imun. Nah, respon imun tadi ya, endokrin, keganasan, inflamasi, dan sebagainya. Ada juga karena riwayat alergi. Nah, teman-teman, pada kasus wound dehiscence, riwayat alergi itu, Ibu Bapak, ada yang disebabkan alergi benang. Jadi, mestinya benang itu diabsorb oleh subkutis. Misalnya benang PGA, dia kan untuk ngejahit di dalam ya untuk benang PGA. Terjadi wound dehiscence pada saat kebuka lukanya ada benang PGA.
yang harusnya diabsorb. Nah, ini itu juga dia ada salah satu hostnya yang menganggap si benangnya itu benda asing, sehingga dia mengeluarkan mediator kimia bradikinin, histamin, serotonin dan sebagainya. Lalu, nah ini adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Pertama protein, asam amino, karbohidrat, lipid, vitamin dan mineral serta air. Kemudian riwayat penanganan luka yang sudah diperoleh, apakah sudah pernah dapat status vaksin tetanus, apakah sudah pernah ditutup jahitannya, jangan-jangan ini udah ditutup tapi ngebuka kembali. Apakah dia ada riwayat pakai ramuan topikal, ya, ramuan herbal atau apa, lalu apakah sudah memakai antibiotik sebelumnya, dan konsekuensi luka dan bekas luka pada pasien. Kita cek apakah ada kemampuan pasien yang terpengaruh dalam melakukan aktivitas yang akibat luka ini, serta pekerjaan, serta kosmetik dan kondisi psikologi pasien. Dan pembentukan jaringan parut ini juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan karena menjadi konsekuensi penyembuhan luka secara estetis. Ada beberapa orang yang tidak mau sama sekali ada bekas luka. Pemeriksaan fisik, kita cek sambil mencari apakah ada tanda adanya faktor komorbid, ya. Seperti apa faktor komorbidnya? Misalnya kita cek mukosa konjungtiva dan bibir. Nah, kalau udah kelihatan muka-mukanya pucat, berarti ada anemia. Nanti kita cek sama penunjang, betul tidak ada anemia. Nah, nanti kalau mau perawatan luka, ini mah kalau kita berbicara di rumah sakit ya, bisa koreksi HB dulu kalau memang HB-nya bisa 7, 8 ya, di bawah 10. Kalau misalnya di rumah ya mungkin kita bisa tingkatkan asupan tablet FE atau makanan yang mengandung zat besi kalau ini kasusnya di rumah. Kemudian menilai status gizi. Menilai status gizi, mengetahui tadi status malnutrisi dan obesitas, lalu pemeriksaan neurologi. Nah, ini dicek apakah ada gangguan neuropati pada kasus-kasus diabetes atau pada kasus vaskularisasi. Lalu pemeriksaan jantung, kita akan melihat untuk oksigenasi jaringan dan kemungkinan adanya vaskuler perifer penyakitnya. Lalu cek adanya infeksi mulai dari tanda-tanda infeksi, dolor, rubor, kalor, tumor. Kemudian cek apakah ada limfadenopati regional, lalu apakah ada edem, eritema, rasa nyeri, peningkatan suhu lokal dan gangguan fungsi yang tadi ya, dolor, rubor, kalor dan fungsi Laesa tadi. Kemudian kita cek apakah terjadinya kerusakan struktur di bawah luka nggak, seperti pembuluh darah, saraf, ligamentum, otot, dan tulang. Nah, kalau pembuluh darah, cek pengisian kapilernya. Kita bisa juga cek capillary refilling time-nya, ya, apakah ada pucat atau cyanosis, apakah ada suhu di area distalnya teraba hangat atau dingin. Lalu cek pulsasi arteri di distal luka. Dan yang ketiga, kalau terjadi perdarahan, dicek apakah ini darahnya berasal dari kapiler, vena, atau arteri. Dan nanti kita cek perdarahannya sesuai dari penyebabnya. Lakukan tata laksana sesuai dengan penyebabnya. Lalu pada saraf, lakukan penilaian status motorik mulai dari kekuatan otot, gerakan, dan fungsi sensorik di distal luka. Lalu penilaian status sensorik ini harus dilakukan sebelum tindakan infiltrasi anestesi bila memang akan dilakukan, ya. Lalu otot dan tendon, yaitu kerusakan tendon ini dapat dinilai dengan inspeksi, akan tetapi harus dilakukan penilaian terhadap range of motion pasiennya, ya, dan dilihat kekuatan ototnya dan tendon di sekitar luka tersebut. Lalu pada tulang dicek apakah ada fraktur, dia luka terbuka atau tutup, dan apakah terjadinya dislokasi. Ini adalah perbedaan perdarahan pada kapiler, vena, dan arteri. Kalau pada arteri dia akan mancer, ya, lalu pulsatil, warna darahnya merah terang, perdarahannya hebat, cepat mengakibatkan shock hipovolemik. Nah, ini kasusnya biasanya pada kecelakaan, ya, misalnya tertabrak, tabrakanlah KLL, ada yang misalnya di sini benturannya, di sini ada pembuluh darah arteri yang besar, itu bisa. Kemudian dan penata laksanaannya harus dilakukan eksplorasi segera dan ligasi arteri. Lalu pada kapiler, sumber perdarahannya pada kapiler, dia akan merembes aja, merebei, warna merahnya terang. Ini bisa mengakibatkan shock hipovolemik bila lukanya luas dan tata laksananya adalah kompresi. Lalu terakhir vena, dia mengalir, flowing, tapi warnanya agak gelap. Ini langsung dikompres saja, direct pressure, dan dilakukan secara adekuat. Nah, ini tadi penilaian luka, mulai dari inspeksi, jenisnya, tahap, dan ukuran luka. Kalau menurut jenis,
Nah, ini jenis berdasarkan penyebab. Ada erosi, ada abrasi, ada ekskoriasi. Ini masalah terminologi, masalah istilah. Kalau erosi, lukanya hanya sampai stratum corneum tadi. Ingat di anatomi fisiologi tadi. Kalau abrasi, sama. Dia masih di epidermis, tapi sampai stratum spinosum. Ekskoriasi, sama-sama epidermis, tapi sampai stratum basal. Jadi lebih jero. Nah, kemudian tiga hal ini adalah kerusakan epitel permukaan, baik itu erosi, abrasi, atau ekskoriasi, merupakan akibat trauma gesek yang terjadi pada epidermis. Dan kalau luas abrasinya, dia bisa mengakibatkan kehilangan cairan tubuh. Luka harus lakukan cuci, lalu benda asing dalam luka harus segera dibersihkan, ya, untuk mencegah infeksi, dan mencegah tattooing. Tattooing teh apa? Berbekas. Jadi luka kedalamannya kalau sampai stratum papilodermis itu akan sedikit membekas, jadi kayak tato, makanya istilahnya tattooing. Selanjutnya kontusio. Kontusio itu disebabkan oleh trauma tumpul atau ledakan. Dia bisa mengakibatkan jaringan kerusakan yang lebih luas. Pada awalnya lapisan kulit di atasnya bisa aja intak, tapi pada akhirnya menjadi non-viable atau rusak ya. Nah, kemudian hematom berukuran besar yang terletak di bawah kulit. Nah, si kontusio itu ada hematomnya juga, dia berbentuk besar terletak di bawah kulit atau di dalam otot dan sifatnya menetap. Dan ini juga dapat mengakibatkan infeksi atau kompartemen sindrom. Lalu ada laserasi. Ya, sekarang laserasi. Tadi sudah abrasi, ekskoriasi ya, terus tadi kontusio, sekarang laserasi. Nah, laserasi ini terjadi jika kekuatan trauma melebihi kekuatan regangan jaringan. Misalnya, robekan kulit kepala akibat trauma tumpul pada kepala. Dan ini dibagi 3, laserasi ini. Insisi, tension laceration, dan crush laceration atau compression laceration. Kalau insisi, dia luka sayat oleh benda tajam. Dia minimal kerusakannya. Kasusnya apa? Luka tusuk, luka pembedahan, dan luka pecahan kaca. Kalau ini tutup dengan bantuan jahitan, bisa klip, bisa staples, ya, bisa adhesive strip atau lem, dan ini lukanya bisa sembuh kembali secara spontan, ya. Tapi ada juga yang lukanya komplikasi, lukanya bisa terbuka kembali atau wundehisan nanti di topik selanjutnya. Itu karena ada penimbunan cairan, darah, hematom, ataupun karena infeksi. Lalu tension laceration, ini disebabkan oleh trauma tumpul. Biasanya karena tangential force yang kekuatannya melebihi daya regang jaringan. Lalu, nah ini akibat dari tension laceration ini, robekan kulitnya dan tepinya itu jadi nggak teratur, tidak seperti insisi tadi ya. Misalnya benturan dengan aspal, kecepatan tinggi motor, atau laserasi kulit karena pukulan tongkat yang kekuatannya tinggi. Terakhir, crush laceration atau compression laceration ini adalah akibat kulit tertekan di antara objek dan tulang di bawahnya, atau nanti kata lainnya adalah ulkus. Nah, ini laserasi tipe ini biasanya berbentuk stelet dengan kerusakan sedang dari jaringan di sekitarnya, tapi kejadian infeksinya lebih tinggi dan hasil kosmetiknya kurang baik. Nah, ini untuk kasus yang crush laceration ini pada anak yang terjatuh meja lalu pelipisnya berdarah dan sobek, itu crush laceration. Dan yang keempat, kombinasi dari mekanisme di atas. Kalau berdasarkan kontaminan, kita akan membagi 4 luka teh. Ada luka bersih, ada luka elektif bukan emergency, jadi lukanya tidak disebabkan oleh trauma, dia ditutup secara primer, nggak ada inflamasi akut, lalu prosedurnya aseptik dan antiseptiknya bagus, dan tidak melibatkan traktus respiratoris, GI, biliar, dan genitourinarius, dan kulit di sekitarnya itu bersih, tidak ada tanda-tanda inflamasi, itu masuk ke luka elektif, dan bukan emergency. Dan yang ketiga, jika luka sudah terjadi beberapa saat sebelumnya, dapat terlihat lukanya memang sedikit bau, ada eksudat, dan ada juga jaringan nekrotik. Dan yang keempat, dia adalah resiko infeksinya kurang dari 2%. Ini pada kasus-kasus yang luka bersih ya. Jadi dia kejadian infeksinya kurang dari 2%. Nah, kalau luka terkontaminasi, ini adalah luka urgent atau emergency, tapi bersih, tidak ada material kontaminan dalam luka, dan resiko infeksinya kurang dari 10%. Jadi bersih tapi terkontaminasi, yaitu kasusnya ini SC lebih dari 3 jam. Kalau ini SC
maaf, kalau ini luka bersih SC tapi di bawah 3 jam dan bukan dengan KPD, tapi SC-nya SC elektif. Nah, kalau ini contohnya SC tapi emergency ada KPD atau kecelakaan tadi. Nah, luka terkontaminasi ini yang ketiga, tampak tanda-tanda inflamasi non-purulen, luka terbukanya kurang dari 4 jam, luka terbuka secara kronis, itu juga masuk, lalu luka terbuka dan luas pada kasus indikasi skin graft, lalu prosedur aseptik dan antiseptiknya selama proses tidak dilakukan dengan baik, dan resiko infeksinya 20%. Itu jenis luka ketiga berdasarkan tadi. Dan yang terakhir, untuk luka kotor atau terinfeksi, ini adalah tampak tanda infeksi di kulit sekitar luka, terlihat pus dan jaringan nekrotik, luka terbuka lebih dari 4 jam setiap harinya, dan dia terdapat perforasi traktus respiratorius atau GI atau genita urinarius. Bila di open, bisa kita operasi, kasusnya misalnya appendiktomi perforasi, laparotomi eksplorasi, karena pecah appendisnya masuk ke peritoneum, maka akan masuk ke dalam luka kotor atau infeksi. Dan di sini resiko infeksinya adalah 40%. Ini adalah faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka. Tadi sudah disampaikan juga, ada penyakit pasiennya, ada hostnya, ya. Nah, kemudian ada juga yang penata laksanaannya tadi kurang tepat, ya, mulai dari asesmen yang nggak akurat, penggunaan antiseptik kurang tepat, antibiotiknya yang kurang tepat, dressing yang kurang tepat, produknya kurang tepat, dressing yang ceroboh, ini masuk. Kemudian tadi efek negatif dari terapi yang sedang dijalankan, dia sedang dapat kemo misalnya, sedang disina dan sebagainya. Ini juga masuk. Oke, kita lakukan penilaian luka, ya. Apakah ada benda asing? Lalu kita identifikasi jenis jaringan yang di dasar luka, ya. Jadi nanti ini akan masuk ke dalam time management. Nah, dasar luka atau tingkat penyembuhan luka itu dalam time management itu adalah T, tisu. Tisu itu adalah T-nya dalam time management. Nanti ada 4 warna dasar luka, nanti kita lihat bersama. Lalu posisi luka, ya. Lalu ukuran luka, mulai dari panjang, lebar, kedalaman, serta apakah ada sinus, kavitas, atau traktus. Amati apakah adanya terowongan di undermining, ya, apakah ada tunneling dan sebagainya. Lalu apakah ada penambahan atau pengurangan ukuran luka dari sebelumnya. Dan kita cek keluarannya, discharge-nya, ya. Nanti ada yang sedikit, moderat, atau heavy, atau banyak. Lalu penilaian konsistensi discharge, apakah ada pus, purulen, suros, atau hemoragik. Lalu bau, cek apakah bau, berbau, atau sangat berbau. Lalu nyeri, kalau nyeri pakai sesuai toolsnya, pakai numeric rating scale atau Wong-Baker dan sebagainya, sesuai kebijakan rumah sakitnya. Lalu nanti kita cek penyebab nyerinya apa, lokasinya di mana, derajatnya, dan kapan nyerinya, dan nanti kita cek dengan metode PQRST. Lalu tepi luka, ini juga menjadi masuk ke dalam time management, ya. Jadi time management T-nya tisu, I-nya infeksi, ya. Nanti kita lihat infeksinya, M-nya adalah moist balance. Moist balance itu tadi nanti keseimbangan eksudatnya. Dan nanti E-nya adalah tepian luka. Jadi tepi luka ini harus dikaji dan dilakukan perawatan. Jadi jangan sampai wound edge-nya tidak ditata laksana dengan baik. Lalu jaringan di sekitar luka, ya. Ini kalau ada jaringan nekrotik maka kita akan lakukan pembersihan karena dia akan menghambat pembersihan luka. Nah, kalau berdasarkan terjadinya, dia akan dibagi 2, akut dan kronis. Kalau akut, dia adalah lewat pembedahan atau trauma atau pembedahan, dia waktunya cepat dan bisa dengan penyembuhan primer. Tapi kalau kronis, sembuhnya itu bisa 3 bulan. Ini pada kasus-kasusnya luka bakar luas, gangguan sirkulasi, pada presus decubitus, diabetes, ataupun pada kasus-kasus luka kanker. Dan ini lama, ya, dan infeksinya resikonya sangat tinggi. Dan ini juga berpotensi jadi semua luka akut itu bisa berpotensi jadi kronik bila pemilihan regimen terapinya tidak adekuat. Ini gambar-gambarnya akut, kronis, ya. Ini luka pembedahan, ini masuk ke akut dan ini masuk ke kronis, ya.
Jadi nanti kita lakukan di assessment juga akan mengklasifikasikan. Ini laserasi di atas alis, ini alis ya. Terus ada laserasi di sini. Dan ini juga luka bakar derajat 3 akibat ledakan radiator, ini juga masuk ke dalam akut. Nah ini kronis kalau yang kanan. Ini adalah luka pressure decubitus pada tuberosis ischi dengan tendonnya yang terpapar. Dan yang ini adalah osteomyelitis kronis di pretibia. Sekarang kita ke time management tadi, tisu ya. Tisu itu ada 4 warna jenis luka. Yang pertama hitam. Ini adalah jaringan nekrotik, disebutnya warnanya hitam, hitam kecoklatan dan tidak mengandung pembuluh darah atau disebut avaskularisasi. Kemudian yellow, dia kuning warnanya, kuning kecoklatan, bisa kuning kehijauan, bisa kuning pucat, dan dia terkontaminasi. Dia juga avaskularisasi calon nekrotik, dan memang sudah nekrotik ya, cuman warnanya masih kuning. Disebut selaf, warnanya seperti ini ya. Ini dasar luka tertutup jaringan nekrotik atau selaf, dan ini memang harus dilakukan pembersihan. Nah ini yang sudah cantik, granulasi. Disebut granulasi, vaskularisasinya sudah baik, lukanya wound bed clean, dia warnanya seperti bibir gadis merah merona. Ini granulasi sehat, ya. Yang ini hiper. Jadi granulasi itu ada yang terangsang sangat baik sehingga hiper. Nah kalau ini sehat, dan yang ini hiper. Nah, yang ini terakhir, epitelisasi. Udah warna pink. Ini warnanya putih keperakan atau merah jambu. Nah, ini kalau ini udah putih keperakan ya yang ini. Ini warna merah jambu. Epitelnya dia bermigrasi dari tepi luka. Makanya tepi luka harus kita kelola karena kalau sudah baik itu, migrasi itu dari tepi luka ya. Jadi kalau tepi lukanya tidak intak, maka wound healingnya juga akan terganggu. Kemudian biasanya menutupi jaringan granulasi, nanti si epitelisasi itu akan nutupin jaringan granulasi. Dan ini adalah tahap akhir dari penyembuhan luka, yaitu epitelisasi. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan dalam wound bed preparation? Tujuan kita itu membuat wound bed clean atau dasar luka yang bersih. Wound bed preparation ini ada 3 prinsipnya. Pertama, bacterial balance. Yang kedua, manajemen nekrosis, dan yang ketiga, manajemen eksudat. Tiga komponen ini bersatu padu untuk menciptakan clean wound bed, yaitu dasar luka yang bersih. Kalau bacterial balance, dengan pemberian antimikrobial terapi. Sekarang kita ngomongin infeksi. Luka ada yang tampak dari mata seperti infeksius, tapi belum tentu infeksi juga. Belum tentu. Karena kita akan bicara infeksi itu tegak bila apa? Pertama, ada tanda-tanda infeksi, dolor, rubor, kalor, tumor, dan fungsiolesa. Yang kedua, ada peningkatan leukositosis atau NLR, dan ada peningkatan suhu dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada dibuktikan terdapat bakteri pada luka tersebut lewat pemeriksaan kultur. Memang itu kompleks kalau kita ngomongin infeksi. Makanya nanti diberikan antibiotik. Pemberian antibiotik, nah ini yang harus nanti kita bahas bersama. Jangan, di beberapa rumah sakit kita sudah ada namanya PPRA, yaitu bukan komite, semacam suatu yang dibentuk oleh rumah sakit dalam akreditasi, itu harus ada untuk mengelola penggunaan antibiotik. Jangan sampai terjadinya MDRO. MDRO itu apa? Multi drug resistant organism. Ada yang dia malah resisten pada kasus MRSA. Itu kenapa? Kasusnya, menurut penilaian kita, misalnya, ini infeksi, terbuka luka, langsunglah dikasih meropenem. Nah, padahal mungkin saja pasien itu belum tentu perlu meropenem. Bisa saja dia masih bisa dengan golongan cephalosporin berspektrum. Tapi karena tata laksananya tidak diatur, tidak diregulasi dengan baik, akhirnya DPJP memberikan langsung. Nah, ketika dia infeksi beneran, udah nggak bisa pakai meropenem. Akhirnya resisten. Yang sensitifnya misal cuma 1, tigecycline misal. Tigecycline harganya mahal, 1 seharga dengan 1 Yamaha motor. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Mending kalau masih bisa ada barangnya, ada yang masih sensitif. Ini kalau tidak ada yang sensitif sama sekali, itu yang bahaya. Kemudian yang kedua,
Nanti bahayanya apa? Bisa jadi sepsis nantinya. Yang kedua adalah manajemen nekrosis. Kalau manajemen nekrosis dilakukan debridement. Jadi kalau ada jaringan nekrotik dan sel ini dilakukan debridement. Nanti teknik debridement kita jelaskan apa saja. Lalu exudate management ini adalah manajemen cairan eksudat. Luka itu kalau kering hidrasi, kalau basah absorb. Prinsipnya itu di exudate management. Terlalu kering hidrasi, terlalu banyak absorb. Jadi istilahnya harus moist balance, lembabnya harus seimbang. Nah, ketika tiga aspek ini bersatu padu, maka akan melahirkan clean wound bed, dasar luka yang bersih. Kalau sudah clean wound bed tercapai, maka kita bisa tentukan mau ditutup primer, mau ditutup sekunder, mau itu graft, mau itu flap. Jadi kalau mau ditentukan ditutup lagi dan sebagainya itu harus clean wound bed dulu. Nah, beberapa kasus cepet-cepet ditutup, tapi encan clean wound bed ya akhirnya jelek lagi begitu ya. Karena belum mencapai ini sudah dilakukan tahap yang bawah karena belum siap begitu. Jadilah balik lagi jadi ke fase inflamasi. Muter lagi begitu ya. Oke. Nah, ini tadi ya tata laksana mah sudah. Nah, ini tadi time management. Time management itu tadi T-nya tisu ya. Tisu itu ada 4 warnanya, warna dasarnya hitam nekrotik, kuning selaf. Kalau ada kehijauan berarti sama infeksi tuh. Merah granulasi dan pink epitelisasi. Kalau kuning dan hitam itu adalah nekrotik dan selaf, maka kita harus lakukan debridement. Tuh, lakukan debridement. Pilihannya bisa oleh autolitik, bisa surgical, bisa mechanical, bisa enzimatik, bisa biological. Kita mau milih yang mana? 5-5-nya di antara kelima itu. Nanti kita tentukan. Nah, kita kalau I-nya tadi sudah ya, inflammation infection. Tadi yang tadi saya berbicara tentang antibiotik. M-nya moisture balance tadi yang tadi. Kering hidrasi, basah absorb. Lalu epithelial age ini adalah penyembuhan tepi luka tadi. Nah, sekarang kita ngomong debridement. Debridement itu adalah prosedur pembuangan jaringan yang rusak atau yang terinfeksi atau yang mengandung debris tadi. Tekniknya ada pembedahan, ada mechanical, ada kimia, dan ada autolysis. Tujuannya apa? Kita mau buang jaringan yang mati, lalu membuang material asing, bersihin dari yang terkontaminasi, dan mempertahankan struktur penting di bawahnya. Ya, kalau dia misalnya udah sampai fasia, ya, fasia itu udah di bawah otot ya. Kalau udah sampai fasia ngebuka itu udah organ, namanya burst abdomen. Jadi kita harus mempertahankan struktur penting. Tapi kalau misalnya baru epidermis, maka kita mempertahankan struktur di bawahnya. Dermis, hipodermis ke bawah begitu. Jadi semakin bagus, semakin atas begitu. Jangan sampai tinggal satu lapis lagi, udah organ. Nah, itu yang bikin nyut-nyutan nanti ngerawat lukanya ya. Nah, kalau bedah debridement ini pakai alat tajam, bisa bisturi, bisa gunting ya, bisa instrumen dan sebagainya. Ini cepat metodenya, cepat dan efisien. Ada 2, bisa dilakukan, bisa di bedside atau di ruang operasi, tapi plus minus. Seperti mana yang bisa di bedside, seperti apa yang di ruang OK. Kalau di bedside, di pinggir tempat tidur, bisa. Kalau kecil, superficial, pasiennya tidak harus dilakukan anestesi sistemik, bisa dengan oral saja. Lalu, tapi dia tidak terkontrol kalau bila terjadi perdarahan, karena bukan di OK. Ya. Dan kita tidak bisa melakukan ligasi dan sebagainya, hanya bisa lewat direct pressure ya, DEP aja begitu. Dan ini kurang efektif. Kenapa dibilang kurang efektif? Karena mungkin aja ada yang nggak keambil begitu. Dan cost-nya rendah. Jadi nanti bisa dilihat lukanya seperti apa dulu yang bisa dilakukan bedside. Kalau memang lukanya simple ya mungkin bisa ala bedside. Tapi kalau lukanya misalnya harus kayak eskarotomi itu kan nggak mungkin bedside, dia harus naik OK seperti begitu. Lalu di ruang operasi itu untuk kalau yang dalam tadi kayak eskarotomi, nekrotomi ya, dia harus di NU, bagus lightingnya karena kita harus mencapai semua permukaan, dan bila terjadi perdarahan ada di sana sumber dayanya. Dia lebih efektif tapi cost-nya yang tinggi, kan harus nyewa OK ya, satu pasang, satu set. Nah, lalu yang kedua mekanik debridement. Ini masih zaman konvensional kalau mekanik debridement. Jadi kita tempel kasa yang kering, nanti kalau kering kita tarik.
tapi nyeri ke pasiennya. Dan ada beberapa kerugian, jaringan yang bagus keambil juga begitu. Jadi kurang direkomendasikan. Nah, ini yang mechanical debridement. Jadi ditempel kasak, kering, kita tarik. Tapi ya itu ada yang keambil yang bagusnya. Yang selanjutnya adalah kimia debridement. Nah, kalau ini menggunakan enzim dan campuran lain untuk menghancurkan jaringan nekrotik. Ini lebih dipilih daripada tadi debridement ya. Nah, ini dia akan merangsang ya. Tubuh itu kan memproduksi enzim kolagenase untuk menghancurkan kolagen. Nah, jadi nanti kita akan memberikan seperti ini. Ya, kolagenase santil produknya. Lalu autolysis debridement. Nah, ini adalah meluruhkan atau melisiskan atau menghancurkan sel mati. Ini poin penting dari penggunaan autolysis debridement ini adalah moist balance. Jadi harus lembab. Dan ini metodenya lebih selektif dibanding tadi, tapi memerlukan waktu yang lama untuk bekerja. Jadi memang perawatan lukanya sedikit lama ini. Nah, ini kalau kita mau pakai autolysis debridement bisa memakai gel, hidrogel ya. Nah, ini untuk moist kelembabannya ya, untuk mengkontrolnya, keefektifannya akan lebih bagus untuk moist balance ini dibanding dengan dressing kering ya. Lalu pada saat sebelumnya kita akan melakukan cleansing. Prinsip utamanya dalam perawatan luka ini pertama adalah cleansing ya. Lalu wound closure dan perlindungan luka atau coverage secondary dressing. Pembersihan luka, lalu tutup, lalu lindungi. Itu pada saat mencuci luka. Tujuan cuci luka, kita akan memfasilitasi proses fagositosis, lalu mengurangi jumlah koloni bakteri, lalu merehidrasi permukaan luka dengan memberikan lingkungan yang lembab, ya, environmental moist, lalu meminimalkan trauma pada luka saat pelepasan balutan yang lengket, karena tadi kalau balutannya lengket, masuknya ke mechanical debridement ya, dan memudahkan assessment luka. Ini adalah teknik cara mencuci luka. Ada showering itu dimandikan ya, bukan dimandikan, diirigasi diirigasi. Bathing, mandi, yang pasien luka bakar masuk ke dalam bak, itu masuknya bathing. Swabbing, cuma tetol-tetol aja pada fase granulasi, ini bisa dilakukan. Scrubbing, agak ditekan ya, mengscrub, ini pada kasus-kasus KLL, tapi perhatikan juga jangan sampai ada pembuluh darah yang aktif yang malah ke scrubbing ya. Selanjutnya, nah dressing luka ini, memilih dressing luka ini adalah prinsip yang harus kita cermati bersama. Intinya, prinsipnya adalah luka kering hidrasi, luka bereksudat absorpsi, luka nekrotik debridement, luka terinfeksi antimikroba. Itu sebetulnya segitu prinsipnya. Nah, dan konsep ini ada yang bilang konsep perawatan luka modern dengan moist balance tadi. Tapi prinsipnya ini ya, Ibu Bapak, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan manajemen warna dasar luka. Warna dasar luka yang tadi 4 warna itu, kita bisa berikan preparatnya. Ini yang ada di slide. Bisa diberikan sulfur helvetic tree oil, bisa diberikan zinc cream, bisa diberikan hidroaktif gel atau hidrogel, bisa diberikan hidrokoloid pasta yang hidrokoloid yang sudah lembaran yang seperti kulit tadi, bisa diberikan madu. Nah, ini madu itu biasanya kita sarankan pada sumber daya yang rendah. Misal ada pasien konsul luka kemarin dari Irian Jaya, dari Papua, karena kebetulan dokternya lulusan dari sini. Bu Win, ini saya ada kasus begini. Warna dasarnya apa, Dok? Warnanya selap. Oke, dokter punya apa? Punya nggak hidrogel, punya ini? Nah, nggak ada. Oh ya udah, dokter punya madu. Akhirnya kita pakai madu. Dan alhamdulillah membaik ya. Tetapi itu tadi prinsipnya moist balance. Kemudian manajemen eksudat. Manajemen eksudat itu nanti kita cek dia ringan, sedang atau berat produksinya. Ya kalau misalnya ringan, ya mungkinlah bisa pakai misalnya kalsium alginat bisa, pakai hidrokoloid bisa, pakai transparan film bisa, pakai hidroselulus bisa, ya pakai polyurethane foam bisa. Nanti foamnya juga nanti ada yang ukurannya beda-beda ya, ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang foamnya besar, ada kode-kodenya lah. Nah tapi kalau aktif sekali nggak mungkin kan, kita bisa pakai kantong stoma untuk ngalirin cairannya. Nah
Kalau foam itu kan mahal ya Ibu Bapak teman-teman. Jadi kita kadang ganti pakai kasa atau gemji. Kasa atau gemji itu saya dulu pernah dilatih buat bikin gemji sendiri. Jadi kapas dibungkus pakai kasa luarnya ya berlapis, itu namanya gemji. Tapi kalau di kita sekarang banyak kasa doang ya, kasa doang. Nah, yang alternatif yang lain adalah pembalut dan Pampers bayi. Itu bisa dipakai untuk manajemen eksudat ya. Kemudian manajemen infeksi tadi bisa diberikan antimikroba dulu untuk dressingnya ya. Bisa diberikan silver ionized, bisa diberikan kaldexomer iodin, hidrofobik, lalu tea tree oil, metronidazole ataupun madu. Nah, untuk metronidazole ini masih menjadi tanda tanya karena ada beberapa saran dari PPRA diberikan metronidazole itu akan meningkatkan resistensi kuman, ataupun ada yang pakai gentamisin di dalam NaCl 500 cc masukin gentamisin 2 ampul. Itu akan meningkatkan resistensi bila tidak terbukti pasien tersebut sensitif terhadap antibiotik tersebut. Jadi kalaupun dia hasil kulturnya sensitif terhadap bakteri tertentu dan masih sensitif dengan gentamisin atau metronidazole, berikan saja secara oral atau intravena, bukan secara topikal. Itu saran dari PPRA sejauh selama ini saya merawat luka. Kemudian macam-macam dressing, ada foam, dia sifatnya nyerap, dia digunakan pada pembalut primer atau sekunder pada luka dengan cairan drainase yang sedikit hingga sedang, dan keuntungannya dia bisa memberikan lingkungan penyembuhan yang lembab dan insulasi termal. Dia dipakai pada luka yang terinfeksi dan dapat menangani cairan drainase yang sedang. Tapi kekurangannya ada juga yang tepinya merekat, tapi ada juga yang enggak. Nah, sekarang itu jadi di sini disebut kekurangan karena waktu itu banyak yang dengan perekat, tapi sekarang foamnya ada yang enggak berperekat, tetapi kita harus nambahin plester lagi begitu ya. Kemudian, nah kalau terlalu jibrek basah, ya dia akan menyebabkan maserasi. Jadi harus sering diganti pada intinya. Kalau memang udah basah, udah warnanya udah kepegang si foam teh basah lah, udah mulai tembus, ya memang harus diganti. Tapi kalau terlalu sering mengganti foam itu kan mahal juga. Jadi pilihannya mending Pampers bayi ya. Kemudian, nah ini foam jangan dipakai di luka kering ya. Kemudian hidrokoloid. Hidrokoloid adalah ini bentuknya kotak, dia bersifatnya merekat ya. Ini pada luka-luka yang warnanya merah ya, abses atau luka yang terinfeksi, dan keuntungannya adalah mempertahankan kelembaban dasar luka. Di sini sebagai pembalut sekunder juga bisa. Dia tidak bersifat impermeable, lalu memiliki lapisan yang kedap air di belakang dan dapat dilepas dengan mudah dari dasar luka. Tapi kekurangannya dia nggak bisa dipakai di luka yang tertutup eskar dan agak-agak bau ketika dilepas, tapi bukan bau infeksi ya. Lalu menyebabkan terkelupasnya kulit ketika dilepas karena saking adhesifnya. Tapi produk sekarang sih nggak terlalu, sekarang udah makin bagus. Kemudian dapat menyebabkan maserasi atau hipergranulasi. Maserasi itu kalau nempelnya terlalu kuat dan kita tidak melindungi ininya pada saat pemasangannya. Dan hipergranulasi itu saking terangsang dengan bagusnya begitu. Dan kalau mau pakai ini harus didobel sama plester ya, karena atau transparan film karena biar lebih adhesif. Lalu hidrogel ini adalah pembalut polimer berbahan dasar atau gliserin yang tidak melekat pada luka. Ini digunakan pada luka yang kering, luka yang cairan yang drainase yang sedikit, dan luka dengan nekrosis. Ini untuk autolisis debridement-nya tadi. Prosesnya memakai hidrogel. Keuntungannya dia bisa absorpsi, melunakkan jaringan nekrotik, dan memberikan kesejukan yang akan meredam dan meredakan rasa nyeri. Tapi kerugiannya dia harus dapat memerlukan pembalut sekunder lagi, jadi harus ada dressing lagi di atasnya. Nah ini betul-betul harus dicek, jangan sampai kulit atau organ yang sehat kena, gitu, karena dia akan menimbulkan sedikit maserasi. Jadi kita harus cek betul-betul mana yang ada selapnya. Lalu dia memerlukan penggantian pembalut setiap hari karena akan terjadi metabolisme, jadi basah. Karena tadi dia akan melisiskan sehingga akan cenderung basah dulu di awalnya. Ya. Lalu transparan film, kalau ini pembalut poliuretan yang jernih. Jadi setelah dressing tadi dipasang luarnya dengan transparan film. Ini bagus untuk mempertahankan lingkungan luka yang lembab. Dia bersifat impermeable terhadap bakteri
dia bisa meningkatkan autolisis dan menstimulasi pembentukan jaringan granulasi dan nggak perlu diganti terlalu sering. Tetapi memang lukanya dia hanya sifatnya untuk sekunder saja, bukan primer. Kemudian, nah ini kekurangannya tidak bisa menyerap cairan drainase dan memiliki bagian tepi yang adhesif sekali. Ini adalah case report pernah perawatan luka dengan wound adhesion post SC. Ini mulai dari nekrotik, slap ya. Akhirnya wound clean bed. Ini wound clean bed sebutnya. Kalau sudah wound clean bed ini baru ditentukan pasien ini mau primary closure ataukah sekunder. Kalau primary closure akan dilakukan penjahitan ya. Tapi pada akhirnya pasien ini tidak dilakukan, jadi sekunder healing, akhirnya meninggalkan jaringan luka scar. Nah ini pada kasus fistula bisa dilihat lubangnya ya, dari berapa senti sehingga tinggal 1 titik lagi, menutup sempurna. Kemudian, nah ini pada wound adhesion juga, ini bisa dilihat dari lubangnya, ini slab, ini granulasi, dan ada luka, ada tunneling ke bawahnya. Nah ini teman-teman, ini ada yang warna biru ya di sini, ini adalah benang PGA, nah ini yang tidak diabsorb, yang harusnya diabsorb oleh tubuh, ini tidak diabsorb, sehingga tidak bertaut jaringannya ketika dijahit, jadi masih ada aja di sini. Nah ini dilakukan tadi manajemen time management sehingga akhirnya menutup dan pada akhirnya jadi parut, ini jadi jaringan parut. Ini ditutup. Jadi pada tahap ini teman-teman ini sudah wound clean bed, maaf yang ini nih. Nah, sebetulnya ini udah wound clean bed ya. Ini tuh udah wound. Nah ini nih di sini. Ini udah wound clean bed. Nah, di sini akan ditentukan pasien mau ditutup primer atau bagaimana. Tapi kalau mau ditutup primer, bayangin kalau dokter mau menjahit, ini menjahit mananya? Ujung tepinya harus dibuat lubang lebih besar kalau mau ngejahit. Ya, dalam teknik hacking ini mungkin harus dilebarin lagi baru bisa dijahit. Tapi kan sayang malah melukai lagi, bikin perlukaan baru. Akhirnya udahlah sekunder healing saja. Akhirnya sekunder healing dan akhirnya menutup. Baik, itu satu paket ya, anatomi fisiologi dengan proses luka. Nanti baru kita akan bahas per kasusnya. Mangga Pak Daniel, untuk sesi pertama saya serahkan kepada Pak Daniel. Baik, terima kasih Bu Windy telah menyampaikan materi yang pertama ya rekan-rekan semua ya. Tadi terkait anatomi fisiologi ya rekan-rekan semua, sistem interkumen dan proses penyembuhan luka rekan-rekan semua ya. Sudah banyak sekali tadi yang dibahas rekan-rekan semua terkait dua materi ini rekan-rekan semua ya. Ya terkait anatominya, mohon maaf rekan-rekan semua, dan proses penyembuhan lukanya nih. Pastinya banyak yang ingin ditanyakan nih rekan-rekan semua ya. Masih banyak yang penasaran atau mungkin ada yang belum paham ya, atau mungkin ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada curhat, mau silakan rekan-rekan semua ya. Boleh langsung saja rekan-rekan semua open mic-nya atau boleh silakan gunakan fitur chat-nya rekan-rekan semua. Yuk, boleh rekan-rekan semua. Langsung saja di open mic-nya rekan-rekan semua. Ayo. Ya, selamat siang Pak. Oke, siang Pak Ibu. Daniel sama Tuti dari Rumah Sakit Immanuel. Oke, silakan Kak Tuti. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Windy. Nah, tadi tertarik sih yang perawatan luka menggunakan madu ya. Madu atau aloe vera. Yang mana kalau di daerah itu misalnya mereka yang memang tidak mampu untuk membeli wound dressing, nah itu misalnya menggunakan madu. Nah itu madunya seperti apa dan dioles atau misalnya kita nanti ditutup atau itu seperti apa ya Bu Windy? Terima kasih Bu Windy. Terima kasih Bu Tuti. Penasaran nih. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya jadi saya beberapa kasus sekarang yang perawatan lukanya di rumah itu akan di daerah-daerah Indramayu, Subang dan sebagainya ya, Karawang. Nah itu tuh ada beberapa yang tidak punya akses untuk membeli hidrogel atau mahal dan sebagainya. Nah kasus terakhir kemarin yang Papua, Kalimantan juga ada. Waktu itu nge-WA dokternya, Bu Windy saya nggak ada apa-apa di sini, ada gini. Ya udah dok, fotoin apa yang punya. Nah, jadi si madu itu kan maksudnya ke primer ya Bu ya, primer maksudnya. Jadi kayak pengganti hidrogel.
Nah, itu akan masuk, usahakan memang yang murni usahakan, tapi kita mana Iya. produk itu kandungan Sekarang gulanya mengandung berapa. ya, yang Iya, murni. kita kan nggak pernah tahu ya. Dan bisa aja orang bilang itu murni gitu, tapi tahunya enggak. Ya, Tapi usahakanlah mungkin dari apotek ada rekomendasi yang paling murni yang mana begitu di antara di antara madu-madu yang ada ya. di antara produk yang lainnya. Itu pakai madu, dia masuk ke rongga, ke lukanya lah langsung. Maksudnya dia, misalnya dia dasar lukanya slaf. Kalau nekrotik ya mungkin kita bantu sambil di nekrotomi ya Bu ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak kan emang lunakin dulu. Nah, lunakin itu bisa dibantu sama madu. Madu juga dipakai sama bedah plastik pada dekubitus. Karena beberapa yang sumbernya terbatas kita pakai madu, dan madu itu emang harus diganti per hari cuman. Jadi tidak seperti hidrogel. Kalau hidrogel kan bisa per berapa hari gitu. Nah, tapi kan dia pakai dressing apa itu malah ideal ya Bu ya. Tapi ketika ngomongin madu ya, kalau di atasnya kan ibu bisa pakai kasa, bisa pakai itu pembalut atau sortek. Itu lebih mudah Bu, lebih murah buat pasien, atau pampers bayi. Nah, kalau udah jenuh, kalau udah tembus ya bolehlah ganti. Tapi nggak mesti setiap hari juga. Yang penting kalau udah jenuh aja, itu baru ganti. Mungkin itu Bu, tapi kadang ada yang orang daerah itu, Bu punya madu nggak? Bu, masa saya dimaduin, cina? Masa nanti saya digembrong semut, cina? Ibu enggak begitu, jangan khawatir gitu. Karena terus saya kan diabetes, Bu, masa saya dikasih madu begitu? Itu kan mengandung gula, Bu. Nah, itu memang itu juga sedikit perjuangan kita, effortnya tuh harus lebih menjelaskan, karena ngerasanya itu bukan obat gitu dikasih madu. Tadi saya lupa belum jelasin magot ya Bu ya, belatung. Ya. Magot juga kan bisa dipakai ya. Ada di slide tadi yang pertama magot. Magot makhluk hidup itu dia akan memakan bakteri-bakteri. Kalau di luar negeri kan sudah sengaja dimasukkan magot ketika proses untuk slaf dan nekrotik, disengaja. Magot dibuntel lagi kasa, dibiarkan. Nah, dibuka nanti nekrotiknya hilang. Tapi di kita value-nya nggak akan nerima tuh pakai magot. Masa saya datang jauh-jauh ke rumah sakit malah dibiarkan belatung? Wah, nanti kita kena dan sebagainya, karena value belief kita belum sesuai untuk dikasih magot. Nah, ada lagi satu lagi yang hiperbarik, tapi kan hiperbarik mahal tuh, yang hiperbarik yang ini. Dan satu lagi ada lagi NPWT, tapi NPWT kan pakai tekanan ya, nanti ada banyak. Mungkin itu Bu kalau soal madunya cari yang paling asli ya Bu. Asli. Kalau yang untuk aloe vera gimana Bu? Nah, aloe vera itu, jadi Bu ada beberapa produk yang bentuknya tuh sama kayak hidrogel, paste, tapi isinya aloe vera. Ada. Oh, produk ya. Jadi kalau misalnya pakai aloe vera-nya langsung itu nggak bisa boleh, ya? Boleh aja, bisa. tapi yakinkan prosesnya aloe veranya. Ya seperti madu juga kan dia dari bahan murni ya, dari alami tumbuhan. Nah, sama pemprosesan aloe veranya. Kalau langsung, apakah yakin ininya bersih? Nah, itu prosesnya. Itu yang mau. Tapi kalau madu murni, orang kan udah dipaketin dulu ya. Ya betul. Dikemas dulu. Ya, Lepas itu dia kandungan gulanya berapa, tapi ada pemrosesan dulu. Tapi kalau kita ngambil langsung dari pengepul madu juga kita kan nggak tahu ya. Ya, itu juga sedikit masih kontroversi. Tetapi sejauh ini Bu, nah ini ada salah satu madu yang sudah dipatenkan Bu, maaf, yang sudah ada registrasi. Apa itu? Merek itu kan ada ya. Ada Bu yang dari P itu Bu, saya nggak bisa nyebutin kalau saya nggak siap nanti dicari. Nah itu ada yang dari P itu, yang DP, yang itu kan sudah sudah dipatenkan, dan ada jurnalnya Bu, saya pernah baca. Merek itu sudah ada penelitiannya dan bagus katanya untuk ini. Ya itu mah untuk referensi kita aja. Tapi sejauh ini pakai madu yang terdekat yang ada di apotek, saya pernah pakai, bagus Bu. Karena sebetulnya perawatan luka itu tidak usah takut salah. Yang salah itu apabila tidak dilakukan sama sekali gitu. Ya betul. Ya, pengalaman Bu ini kalau misalnya menggunakan madu tadi kata Bu ini kan ada beberapa kasus nih lebih cepat penyembuhannya gimana ya Bu Win? Ya, penyembuhannya kan tadi untuk slafnya. Jadi slafnya untuk ngelisisin lah intinya mah. Kemudian si rongganya harus diisi Bu. Jadi jangan diisi madu doang gitu, tapi harus ada massa yang mengisi, karena sifat penyembuhan luka itu merambat. Jadi harus ada media yang masuk. Jadi kadang saya masukin kasanya ke dalam, atau kasanya itu dibalut
Madu ya. Nah, Oh ya. dibalut madu. Jadi si kasat itu akan Itu yang masuk ke masukin. rongga. Oh. Kan kalau madu doang, dia tidak akan mengisi massa, ya, karena cair. Tapi kalau madu dan si kasat, Rasanya ya. nah, tapi kasatnya teh Bu dibentuk gini nih, apa namanya teh, bentar. Besok lah pada saat ini. Jadi kan kalau kasat itu, saya nggak lupa nggak memegang kasat. Oh ini aja ada besi. Izin bertanya, Bu. Siap, karena belum selesai ini Bu. Nah kan kedapnya Pak Icuk, kan kasatnya biasanya gini ya Bu ya. Nah, Ya. kasatnya kan biasanya gini. Nah, kalau saya tidak masukin begini, jadi kasarnya tuh dibuka. Nah, ini bentuknya gini. Jadi dia tuh bisa masuk sana, bisa masuk Dimasukin. sini. Iya. Nah, kalau mau masukin madu, saya biasanya kasarnya dilebarin gini, madunya diginiin. Madunya ke atas kasar. Karena kalau ke tangan, terus kita uwel-uwel, habislah di tangan. Tangan ya. Nanti kebuang sayang kan. Jadi kasarnya selembar gini, madu gini, giniin, masukin aja, didorong. Nah, Nanti juga itu ya. kalau nggak punya pinset, ada lady wot, ada itu cotton bud Bu saya mah. Bu Cotton punya bud, cotton ya. bud, yuk kita bantu masuk ke dalam. Jadi jadi bisa masuk sana begitu. Atasnya baru dressing itu Bu, pembalut, soft take apa. Kalau yang Iya. besok saya jelasin mungkin yang idealnya ya foam yang bermerek, Iya betul. yang mahal-mahal lah itu ya, itu idealnya. Tapi Iya, iya. kita harus berpikir yang lainnya juga karena sumber daya pasien kadang belum tentu sama begitu. Betul-betul. Iya. Ya. Terima kasih Bu Windy. Terima kasih. Sama-sama Bu Tuti. Mohon. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana ya Bu Tuti? Cukup mungkin sudah bisa terjawab. Cukup Anda luar biasa. Terima Oke. kasih. Sip. Ya, boleh silakan Pak Icuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RSUD Kabupaten Bekasi, Pak. Izin bertanya, persentase untuk produk sebagai alat penyembuhan luka, kayak semacam tadi yang dibilangin sama Ibu kan pakai madu nih, gitu ya. Berapa persentase kah untuk tingkat kesembuhannya dengan luka seperti ini pakai madu misalkan, terus luka jenis ini pakainya yang mahal itu kayak semacam apa ya, dari produk-produk perawatan luka lah gitu. Nah, kita kan sering melakukan home care juga untuk perawatan luka, kita menilai antara kemampuan dari pasiennya tersebut untuk masalah di administrasi gitu Pak. Ada nggak seandainya ada apa gambaran berapa persentasenya dengan penyembuhan luka teknik ini dengan madu dengan itu gitu Pak? Ya segitu Pak, terima kasih Pak. Siap, Pak Icuk. Oke. Ya, silakan Ibu. Mungkin sudah ini ya. Oke. Terima kasih Pak Icuk dan Pak Daniar. Pertanyaannya kan bagus, tapi menjawabnya susah. Kenapa? Karena tidak pernah ada angka pasti. Cuman 2 kali lebih tepat dressing dengan prinsip moist balance dibandingkan dressing kering. Itu 2 kali lebih tepat. Artinya biasanya dia 10, ini bisa setengahnya. Itu untuk moist balance-nya, tapi prinsip moist balance. Moist balance itu tadi yang lembab ya, yang bila basah kita absorb, bila kering kita hidrasi, bila infeksi kita berikan antimikroba, ya tadi prinsip-prinsip tadi. Tapi untuk jenisnya, misalnya apakah lebih cepat pakai madu, apakah lebih cepat pakai gel, itu tetap akan dipengaruhi berbagai faktor. Nah tadi faktor penyembuhan luka tuh banyak. Saya sempat ada kasus gini ya Pak Icuk, di salah satu kota di Jawa Barat, di RSU manalah, salah satu swasta. Pas dokternya kebetulan lulusan sini. Selama di sini dia konsul luka. Kemudian dia lulus ke sana, dia jadi operator. Operatornya ya dia yang nyayat lah operasi. Di sana luka teh jelek wae, jelek buka lagi, jelek lagi sampai Kak bikin apa namanya teh kena mental teh. Saya salah apa ini kok jelek lagi. Ternyata kan banyak faktor mulai dari kamar operasi dan sebagainya. Nah itu juga akan berpengaruh. Teknik operatornya, teknik pembedahannya, kesterilan kamar operasi, kemudian perawatan luka selama dioperasi, lama rawat sebelum dia dioperasi, itu teh faktor yang mempengaruhi banyak. Dan
multifaktor, jadi nggak bisa, susah banget. Kemudian antibiotik itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian status nutrisi pasien, sehingga waktu itu saya bingung mencari penyebab utamanya. Susah dong cari penyebabnya. Yang bisa kita cari adalah identifikasi faktor-faktor resiko. Nah, jadi Bapak pun ketika melakukan perawatan lukanya, mau tidak mau harus mengkaji faktor-faktor resiko pasien. Si ibu teh punya DMK, punya penyakit vaskularisasi K, apakah dia sedang menjalankan kemo dan sebagainya. Jadi pernah ada kasus ditanya ke saya, Bu, ini teh kenapa ya lama, udah 3 bulan gak sembuh-sembuh. Ternyata pasiennya dari rumah sakit lain, ternyata memang berbarengan dengan kemo. Ya tidak bisa tuh, yang tadi saya bilang, dia imunosupresi, dia badannya cuman segitu-gitunya, punya leukositnya juga udah sedikit ya, pada kasus-kasus imunosupresi itu dipakai untuk melawan infeksinya juga, ya untuk wound healing, jadi udah sisa tenaga itu. Jadi memang banyak faktor, kalau disebut mau yang lebih mana yang lebih cepat, susah juga Pak. Hanya saja kita cari yang lebih murah mungkin. Tetapi kalau pengalaman saya, antara hidrogel dan madu saya yang sering saya pakai, lebih efektif dua macam itu dibanding yang tadi, misal tea tree oil, aloe vera, berdasarkan yang saya, tapi saya belum di metodologi ilmiah kan Pak, jadi nggak bisa juga saya membuat statement, karena saya belum membuat research control atau kuasi eksperimen, atau RCT, jadi saya harus buat RCT dulu, uji klinik trial, RCT antara hidrogel dengan madu pada luka yang sama, itu susah juga, baru kita bisa ukur pada luka yang sama, terus faktor resiko yang sama, kondisinya semua homogen, saya satu pasang gel, saya satu pasang madu, saya satu pasang misalnya tea tree oil, tapi susah itu gitu. Tapi yang pernah saya lakukan dulu tahun berapa pada pasien kusta, jadi salah satu prof pakai kopi robusta, saya pakai modern dressing pada salah satu tubuh sisi, salah satu sisi. Jadi dia tuh kustanya banyak. Saya yang sebelah kanan, si prof sebelah kiri. Tetapi biasnya banyak juga. Ternyata yang dikasih kopi itu sudah clean wood dulu sama saya, sudah saya kasih dulu granulasi yang bagus. Jadi clean woodnya, clean wound bednya sudah ada. Jadi pada saat dikasih kopi kan tinggal naikin begitu kopi robusta. Nah yang kanan memang sudah clean wound, tinggal dinaikin sama. Jadi bias juga, itu agak susah. Tapi silakan kalau ada yang mau riset, para teman-teman yang para peneliti, boleh. Tapi Bapak coba searching di beberapa literatur, ada yang sudah ngitung hari. Yang seperti tadi saya sebutin merek salah satu di depan, dari B itu katanya bicara 3 hari atau 4 hari itu sudah sembuh dibanding. Tapi lihat juga metode ilmiahnya. Cuman berdasarkan case report. Jadi kalau saya kan gini, rawat luka itu karena saya berada di institusi rumah sakit, saya tidak mematok satu brand ya Pak ya. Tidak, saya pakai yang ada di rumah sakit. Jadi saya tanya ke apotek, punya apa barangnya? Terserah mereknya apa, barangnya apa isinya. Jadi saya pakai, efektif. Tapi itu campuran begitu. Ada yang merek, saya foamnya merek siapa, gelnya merek yang mana, tapi yang penting isinya itu Pak. Begitu. Mungkin itu Pak Ucu. Yang penting Bapak lakukan aja. Ya mau sama madu sama gel, yang penting lakukan. Nah itu juga sama, cuman madu lebih murah Pak. Madu itu kan 100.000 banyak. Kalau hidrogel 100.000 30 gram. Lebih mahal. Pas suaranya hilang Pak Ucu, unmute dulu. Sorry. Maaf. Kalau rekomendasi untuk madunya itu sendiri apa Bu? Nah itu madunya harus asli, usahakan asli, karena kita nggak pernah tahu si apotek itu yang asli yang mana ya. Nah sekarang makan bilang asli, tapi barideng gulanya berapa persen. Usahakan yang asli, tanya ke apotek kira-kira mana yang paling asli di antara semua merek ini. Bagusnya mah asli. Ya. Kalau Ibu sendiri pengalaman Ibu ya, cenderung pemakaian madu ini perawatan luka apa Bu yang lebih sering dipakai lah? Ya, diabetes pernah, dekubitus pernah, luka terbuka juga pernah. Tapi memang mau dibilang hidrogel lebih bagus juga, saya belum bisa menyatakan hidrogel lebih bagus ya dibanding madu. Kenapa?
karena melihat cost efektif gitu. Mungkin hidrogen lebih bagus, tapi kan emang mahal Pak. Emang mahal, jadi pasiennya harus siap sumber dayanya, kecuali dia dirawat inap. Tapi dirawat inap juga kan ada batasnya sekarang BPJS. Nggak mungkin dia terus-terusan dirawat sampai yang tadi saya gambar tadi itu Pak, sisanya itu dirawat di rumah, bukan di rumah sakit. Di rumah sakit mana mungkin sampai epitelisasi itu bisa 2 bulan, nggak mungkin kan dirawat di rumah sakit. Nah sisanya pasien itu akan bolak-balik ke rumah sakit untuk nebus alat-alat tersebut, dan itu dikasihnya cuma 2 minggu sekali. Iya, Sisa, jatah kan jatah BPJS, sisanya itu akan dia beli sendiri. Nah itu nanti perbandingannya dengan harga, cuman memang 100.000 dapatnya banyak Pak. iya, iya. Begitu. Medianya Cuma cukup tinggal madu. gimana? Medianya cukup madu aja. Ya tapi Bapak harus isi rongganya Pak, jangan lupa Tadi itu rongganya harus diisi. Nah, kalau ada produk namanya yang sorbah itu Pak, yang hijau, yang Ya. BSG, yang antimikroba, ya, gauze antimikroba, itu bisa diisi untuk yang infeksius, tapi itu mahal juga. Jadi saya gantinya ya kasa aja. Kalau yang sumber daya murah, kasanya aja. Tadi seperti tadi saya bahas dengan Bu Tuti. Tapi kalau di rumah sakit karena ada dari BPJS, saya masukin sorbah karena dia ada antimikroba. Gitu. Bisa kan dia ukurannya 7x9 cm tuh. Bisa semuanya masuk Pak ke rongga dekub itu sih. Cuman sekali ganti itu berarti dia akan menghabiskan 1 hidrogel, 1 kutimer sorbah. Itu dua itu yang paling penting. Karena kayak foam, kayak itu mah dressing sekunder Pak, bisa diganti sama Softex sama Pampers bayi. Nah itu yang pentingnya adalah autolisisnya yang paling penting. Dressing pertamanya, dressing primer yang pentingnya gelnya atau madunya. Yang lain-lain itu bisa kita cari alternatif. Gitu Pak. satu lagi Bu, untuk Ya. pengalaman pakai belatung itu ya. Ya maggot, pakai maggot. Ya, maaf. Itu lebih cenderung ke luka dekub itu gangren ya. Gangren, yang nekrotik, yang luka di perifer. Perhatikan juga tidak yang dekat organ-organ penting ya. Biasanya abdomen itu jarang ya. Abdomen pakai maggot jarang. Biasanya ekstremitas Pak. Aktivitas ya. Ekstremitas ini, tangan, kaki. Dekub ada, dekub bisa yang daerah tungkai ataupun daerah elbow, ya daerah-daerah sini bisa. Itu efektifnya apa Bu? Itu dia akan memakan nekrotik. Dia akan memakan jaringan mati yang warna hitam. Jadi dibiarkan, dimasukin, tutup, nanti dibuka lagi berapa hari. Dia akan dimakan semua itu yang hitam-hitam. Berapa hari itu biasanya? Apa? Berapa hari? Ditinggalkan 1 hari 2 hari. Itu akan proses makan. Push aja. Kayak ini Pak, mohon maaf. Pada mayat membusuk, itu kan akan dimakan. Sehingga tinggal tulang. Nah, kalau itu kan memang mayat ya, jadi tinggal tulang. Nah, kalau ini kan makhluk hidup, makhluk jaringannya di bawahnya itu masih hidup sebetulnya. Jadi belatung itu hanya akan memakan makanan yang jaringan mati Pak. Jaringan hidup mau dia nggak akan suka. Jadi dia akan berhenti ketika jaringan mati ini udah habis. Udah dia akan tinggal diambilin lagi, nanti dibersihkan. Nanti itu tinggal yang bersihnya. Jaringan seger mah mereka nggak akan suka. Selain pus juga ya Bu ya? Selain pus. Ya, dia akan makan pus. Pus itu terbentuk dari jaringan nekrotik Pak. Jadi pus cairan eksuda itu terbentuk karena jaringan nekrotik. Kalau nggak ada jaringan nekrotik, itu mulai pus. Dia itu terbentuk karena itu. Karena proses selap ini terakumulasi lama-lama tidak dikeluarin akan jadi pus. Awalnya meureun cairan heula seros heula. Ya yang warna campur darah. Maggot. Kenapa Pak? Magotnya, jenis magotnya. Magotnya belatung. Magotnya belatung, cuman bahasa ini magot gitu. Ada jenis nggak sembarang belatung kan gitu apa gimana? Ya, belatung ada 1 spesies belatung, siga sirup, ya belatung ya belatung. Cuman itu teh dijualnya teh di toko-toko. Tapi kan kita mah nggak familiar ya, jarang dipakai di kita Pak. Kalau di luar negeri ya. Di kita mah asa tidak punya, asa kurang estetis. Kayak yang nggak diurusin kesannya. Kok malah dikasih itu gitu, persepsi orangnya. Belum Mungkin masuk bisa ya. sebagai eksperimen ya Bu ya.
eh, sebetulnya bukan eksperimen juga, udah terbukti bisa, hanya saja tidak sesuai. Jadi nggak bisa diadop oleh kita evidence base itu, karena kan kita mengadop evidence base itu harus sesuai dengan value and belief kita. Nah kalau ini karena nggak sesuai, kita nggak bisa. Gitu. Iya, iya. Kalau untuk dokter bedah sendiri misalnya merekomendasi nggak Bu untuk pemakaian maggot itu? Nah, dokter bedah juga di kita tuh beda-beda, bukan beda-beda ya. Ada yang suka pakai dressing modern, ada yang tidak suka itu teh. Itu mah tergantung preferensi mereka, beliau saja. Ada yang juga udah bisa pakai belatung, tapi jarang pakai belatung mah. Ini pakai modern dressing aja, mereka beda-beda. Ada yang masih pakai gentamisin, dokter bedah. Udah pakai gentamisin aja gitu. Tapi ketika kita, jadi kalau di kita itu kan ada timnya, ada tim one care. Kalau dokter bedahnya nggak konsul ya kita nggak akan menyarankan. Jadi misalnya mau ditangani oleh dokter bedahnya ya mangga. Tapi kalau diskusi bisa sih, misalnya dok kenapa nggak pakai ya tapi lah nanti saya lapor dulu jangan ke senior saya, karena kan mereka juga punya opini sendiri ya gitu. Dan harus masuk, kalau di rumah sakit masuk ke SPO dulu ya Pak, amannya ya, buat safety kita kalau pasiennya di rumah sakit. Jadi produk-produk tersebut atau tata laksana tersebut harus masuk ke dalam SPO. Ada gitu, misalnya luka dengan warna hitam nekrotik diberikan apa, bukan mereknya, misalnya hidrogel kan kandungan, boleh lah ditulis di SPO. Warna luka granulasi diberikan kalsium alginat bisa, itu dimunculkan di SPO. Bila luka berwarna berikan ada. Jadi safety kan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan target Bu. Gimana? Nggak sesuai targetnya? Ya ini kan udah ada SPO-nya nih, cuman hasilnya nggak sesuai dengan target gitu. Ya, jadi nggak 3 kali 24 jam misalnya. Iya. Ya emang itu mah pulangin aja kalau udah mencapai blade clean. Saya juga dipulangin Pak. Kalau udah warnanya merah pulangin aja. Tapi kesepakatan dengan dokter biasanya sih kita gitu. Misalnya karena udah berjalan kerjasamanya, jadi dokternya suka nanya. Kebetulan kan saya di area opsin. Nah, dokternya suka nanya, misalnya dari ibu boleh pulang nggak hari ini? Atau kapan nih bisa kita pulangin? Jadi dari kita yang akan memberikan harinya. Ya dok, kayaknya 2 hari lagi saya lagi merangsang granulasi, masih ada. Saya pernah pengalaman ya kasus sama dokter kan dipulangin nih dari rawat inap. Saya lanjutin kan rawat di gitu kan. Kalau untuk di rumah sakit kan pakainya Cutimed Sorbek ya Bu ya. Ya, Sorbek. Cuma karena menilai kondisi dari ekonomi dari pasiennya tersebut, saya mempertimbangkan kan untuk menyarankan dengan Cutimed Sorbek. Dengan inisiatif saya sendiri, cuman saya kasih kompres NaCl dicampur betadin Bu. Progresnya bagus tuh. Bahkan berikutnya ke dokter, bagus nih lukanya, siapa nih yang ngerawat deh. Nah itu jadi presentasikan lah seperti itu. Iya betul. Betul Pak. Jadi prinsipnya ya mungkin faktor pendukung pun dari responnya pasiennya tersebut bagus. Ya alhamdulillah dengan kita kata orang Sunda mah legenan gitu ya. Iya betul. Legenan pakai tadi sama NaCl nutup alhamdulillah gitu. Betul sekali Pak. Jadi jangan takut salah pakai apa, yang penting dibersihkan. Kalau kita takut karena tidak ada ini, malah jadi ini. Kemudian faktor pasiennya juga mendukung untuk perawatan itu. Jadi artinya memang dia tidak ada infeksi lain, dia tidak ada masalah-masalah lain, hanya cukup cleansing dan dressing bisa selesai. Betul seperti Bapak tadi. Nah yang jadi masalah itu adalah bila tidak dilakukan sama sekali, malah jadi jelek, makin jelek. Ini Bapak sudah berhasil. Ya Pak, suaranya hilang timbul. Ya. Bahkan saya sendiri meragukan dengan Cutimednya itu sendiri. Ya, sebetulnya kalau Cutimed gel itu dipakai tergantung lukanya juga Pak. Jadi ketika saat itu Bapak tidak menemukan slab, ya memang nggak usah pakai hidrogel. Kalau gel itu dipakai untuk luka-luka yang jelek Pak. Kalau memang lukanya waktu itu Bapak hanya bisa dengan kasabetadin, saya rasa memang peruntukannya memang udah tepat.
obat, bukan untuk dipakein gel begitu. Jadi harus tepat sasaran. Sekarang kalau memang nggak perlu hidrogel ya juga buat apa? Udah mahal ya Pak. Gitu. Nah, cuman nanti nitip aja Pak kalau pasang betadin itu jangan terlalu sampai kering, itu kan jadi mediator bakteri. Jadi kan Bapak udah bagus rawatnya teratur, jadi tidak dibiarkan lama-lama betadin. Karena nanti kering kan kalau betadin. Maksimal berapa hari, Bu? Ya kalau betadin itu kan nggak boleh lama-lama, 1 hari juga harus sudah diangkat. Kalau betadin ya. Iya. Nah, kalau betadin, kalau NaCl ya, kalau NaCl sesuai rasanya aja, sesuai jenisnya aja. Cuman setahu saya betadin dia bisa menyebabkan ini media pertumbuhan bakteri. Media pertumbuhan bakteri. Ya kalau dibiarkan terlalu lama Pak, Iya. yang sampai kering kerontang 30 menit. Siap. Terima kasih Pak Ijuk sharingnya. Kalau Oke. Ya, kalau boleh minta nomor kontaknya. oh mangga bisa Pak. Nanti ya, saya juga kan kalau merujuk balik Pak itu ya dirujuk baliknya. Kalau saya nyiapin pasien dengan kebutuhan terus pulang, saya tuh akan mengakses nomor-nomor nakes terdekatnya untuk bukan konsul, untuk mendampingi gitu loh Pak. Kan nanti dilakukan perawatan lukanya oleh nakes terdekat, bisa bidan, bisa perawat, bisa pegawai puskesmas. Nanti WA nama saya. Sejauh mana yang puskesmas itu punya yang ada apa. Jadi didampingi. Sebetulnya semua orang tuh bisa merawat luka, yang perlu tuh ininya aja barengan aja, pendampingan aja. Boleh Bu, minta nomor kontaknya ya Bu ya. Siap Pak Daniar sana Pak Ijuk minta. Ya, nanti saya share ya Pak Ijuk ya. Mohon Pak Ijuk sharingnya. Oke, terima kasih Pak Ijuk. Ya, izin Ibu, karena waktu mungkin sedikit lagi nih sampai jam 11.30 mungkin kita lanjut dulu untuk materinya Ibu. Siap, langsung aja 2 ya yang Ya, langsung aja yang luka akut, post op dan pressure injury ya.